I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Laili dengan NIM 025 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis conjoint dalam pengukuran preferensi konsumen terhadap minuman di Point Coffee. Pemaparan yang pertama yaitu globalisasi dan liberalisasi telah mengubah gaya hidup masyarakat termasuk gaya makan dan gaya minum. Pertumbuhan konsumsi kopi olahan di dalam negeri membuat pemasaran minuman kopi berkembang pesat, khususnya dalam strategi penjualan dan cakupan wilayah yang kian meluas. Dengan banyaknya pengusaha kafe, seorang pengusaha kafe harus mengenali perilaku konsumen. Pada penelitian ini, mengapa saya memilih produk minuman di Point Coffee? Yang pertama yaitu Point Coffee dikenal dengan kualitas kopi yang terbaik dan harganya yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu variasi produk yang beragam. Variasi produk yang beragam ini mencakup rasa, aroma, serta jenis kopi yang paling diminati oleh konsumen. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran yang inovatif. Strategi pemasaran yang inovatif ini dapat berupa platform online maupun platform offline. Permasalahan yang pertama yaitu mengenai konsistensi kualitas yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Konsistensi kualitas yaitu konsistensi rasa dan aroma merupakan faktor kunci utama yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang kedua yaitu ketersediaan produk. Apabila pada saat konsumen membeli namun tidak ada produk yang diminati, dapat membuat konsumen kecewa. Oleh karena itu, menjaga konsistensi kualitas dan memastikan ketersediaan produk yang memadai adalah tantangan yang perlu diatasi oleh Point Coffee untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Faktor-faktornya yaitu rasa, aroma, jenis kopi, dan varian yang paling diminati oleh konsumen. Dengan memahami preferensi konsumen secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat membantu Point Coffee dalam mengoptimalkan portofolio produk mereka, meningkatkan kualitas layanan, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Manfaat yaitu penelitian preferensi konsumen terhadap pemilihan produk di Point Coffee memberikan manfaat yang beragam, termasuk memberikan wawasan mendalam untuk mengembangkan atau meningkatkan produk. Yang kedua yaitu merancang strategi pemasaran yang tepat, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memastikan ketersediaan produk sesuai dengan preferensi konsumen. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing Point Coffee, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu mengenai bentuk kuesioner. Analisis conjoint ini didapatkan dengan menggunakan penyebaran kuesioner. Konsumen diminta untuk memberikan nilai terhadap kombinasi dari atribut. Terdapat 8 pertanyaan yang tercantum berdasarkan stimuli yang didapatkan yaitu 8 stimuli. Sedangkan skala yang digunakan adalah skala Likert yaitu 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan bahwa 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan yang terakhir yaitu 5 sangat setuju. Pada kuesioner ini saya menggunakan 4 atribut. Yang pertama yaitu atribut varian dengan level 2 yaitu 1 coffee series, yang kedua yaitu milk series dengan atribut yang kedua yaitu topping dengan level cream cheese, yang kedua yaitu coffee jelly. Atribut yang ketiga yaitu rasa, level yang pertama yaitu pahit, yang kedua yaitu manis, dan atribut yang terakhir yaitu harga dengan level 20.000 dan level 25.000. Ini merupakan bentuk kuesioner yang sudah saya sebarkan kepada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang pernah membeli maupun menyukai produk minuman di Point Coffee. Yang selanjutnya yaitu responden. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang menyukai ataupun yang pernah membeli produk di minuman Point Coffee. Pada penelitian ini terdapat 20 responden yang berstatus mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang berbeda-beda setiap program studinya. Pada kriteria responden yang pertama yaitu ada jenis kelamin laki-laki terdapat 5 responden
jenis kelamin perempuan terdapat 15 responden, dan yang kedua yaitu kriteria usia ada 18 tahun dengan jumlah responden 1, 19 tahun dengan jumlah responden 15, 20 tahun dengan jumlah responden 4, dan yang terakhir yaitu program studi. Yang pertama yaitu program studi agribisnis dengan jumlah responden 14, yang kedua yaitu pendidikan informatika dengan jumlah responden 3, yang ketiga yaitu hukum dengan jumlah responden 1, yang terakhir yaitu teknik elektro dengan jumlah responden 2. Yang ketiga yaitu analisis data. Setelah penentuan atribut, level, perhitungan stimuli, dan penyebaran kuesioner, selanjutnya data responden diolah menggunakan SPSS. Data diolah untuk mendapatkan nilai kegunaan dan nilai kepentingan. Nilai kegunaan dalam setiap atribut digunakan untuk mengetahui seberapa penting level-level atribut dalam produk yang diteliti berdasarkan pemilihan oleh responden. Sedangkan nilai kepentingan menunjukkan tingkat kepentingan pada setiap atribut produk yang menunjukkan tingkat preferensi responden terhadap produk minuman di Point Coffee dalam melakukan pembelian. Kemudian hasil diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil sehingga terdapat rekomendasi usulan kombinasi atribut produk terpilih. Yang pada analisis data yaitu yang pertama data mentah yang datanya tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS, dan yang terakhir yaitu interpretasi data. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama dibahas yaitu mengenai data mentah. Setelah selesai menyebarkan kuesioner, responden dapat mengisi Google Form yang sudah disediakan. Responden dapat memilih pertanyaan yang sesuai beberapa kombinasi atribut level sesuai dengan pilihan masing-masing. Total pertanyaan yaitu 8 yang merupakan stimuli yang didapatkan melalui SPSS. Responden yang didapat yaitu 20 responden dan dengan pertanyaan 8 pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis data. Yang pertama, nilai kegunaan atau utilities. Yang pertama yaitu pada penelitian ini, nilai kegunaan atau utilities dari masing-masing level atribut hasil analisis conjoint dapat dilihat bahwa pada tingkat atribut minuman di Point Coffee, konsumen lebih menyukai produk dengan varian Black Series dengan nilai 0,319 dan topping cream cheese dengan nilai 0,106. Yang ketiga yaitu rasa pahit dengan nilai 0,131, yang terakhir yaitu harga 20.000 dengan nilai 0,094. Yang selanjutnya yaitu nilai kepentingan. Pada tabel kepentingan atau important value diperoleh hasil nilai kepentingan masing-masing atribut. Nilai kepentingan atribut dimulai dari yang tertinggi yaitu varian dengan nilai 49,038, yang kedua yaitu rasa dengan nilai 20,192, yang ketiga yaitu topping dengan nilai 16,346, yang terakhir yaitu harga dengan nilai 14,423. Yang selanjutnya yaitu korelasi dan signifikansi persen dan candle setahun. Pada output korelasi terlihat angka korelasi dengan metode persen dan candle setahun menunjukkan nilai yang tinggi yaitu 0,984 dan 0,929 dengan signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan ketepatan prediksi untuk 20 responden bagus dan bisa diterima untuk menggambarkan keinginan populasi konsumen minuman di Point Coffee. Yang paling terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan metode analisis conjoint dapat diketahui bahwa dalam pembelian produk minuman di Point Coffee, varian yang paling disukai yaitu Milk Series, topping cream cheese, rasa pahit, harga 20.000. Sedangkan atribut yang paling penting dalam pembelian produk minuman di Point Coffee yaitu pada atribut varian dengan nilai 49,038%, sedangkan atribut yang memiliki nilai kepentingan paling rendah yaitu harga dengan nilai kepentingan 14,423%. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan dari Point Coffee lebih mengedepankan beragam varian agar tidak menurunkan minat konsumen terhadap produk minuman di Point Coffee, karena penelitian ini atributnya yang paling penting adalah varian. Selanjutnya, saran untuk penelitian yang akan datang yaitu lebih memperhatikan hasil datanya agar hasil yang didapat dari penelitian dapat mewakili sampel yang diteliti. Sekian dari presentasi kali ini. Apabila ada pertanyaan, mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that. Bitches on my line, and you know